lagi di channel Saswan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang kita akan lanjutkan kemarin setelah minggu lalu kita akan belajar tentang gerak lurus ya. Pada saat ini saya akan coba menjelaskan tentang gerak parabola. Apa sih gerak parabola? Seperti apa gerak parabola? Itu akan kita bahas di pembahasan kita kali ini. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita tentang gerak parabola. Oke, gerak parabola. Gerak parabola ini adalah gerak yang lintasannya sama seperti gerak lurus. Kalau gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, kalau gerak parabola berarti apa? Gerak yang lintasannya berupa parabola atau setengah oval. Di sini saya tidak menyebut sebagai setengah lingkaran. Kenapa tidak setengah lingkaran? Karena seringkali parabola adalah bentuknya setengah oval dibandingkan setengah lingkaran. Nah, setengah oval nih, seperti ini. Ini adalah parabola utuh. Bentuknya adalah setengah oval. Nah, kenapa bisa terjadi setengah oval? Ini karena adanya kecepatan awal yang membentuk sudut yang kita sebut dengan sudut kemiringan atau sudut elevasi. Kayak ingat ya, sudut kemiringan atau sudut elevasi. Jadi karena ada kecepatan awal yang miring inilah, maka terjadi gerak parabola. Oke, gerak parabola ini bisa kita pisahkan menjadi dua bagian. Ya, ingat ya, bisa kita pisahkan menjadi dua bagian, yaitu gerak secara vertikal, secara sumbu vertikal atau sumbu Y, dan gerak secara horizontal atau sumbu X. Gerak secara horizontal atau sumbu X itu adalah gerak GLB. Gerak lurus beraturan. Oke ya. Yang horizontal itu adalah gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Dan secara vertikal itu adalah GLB. Jadi di sini kita akan kenapa bola yang bergerak miring tadi, yang memiliki kecepatan awal yang miring ini, yang memiliki sudut elevasi, dia akan mengalami dua gerak sekaligus, yaitu gerak GLB dan GLBB, sehingga dia akan membentuk lintasan berbentuk parabola. Ini pemahaman yang harus kamu pahami tentang gerak parabola. Oke, langsung. Jadi ya, seperti penjelasan saya di awal, gerak parabola adalah gerak hasil perpaduan antara gerak dalam arah horizontal atau sumbu X dan gerak arah vertikal atau sumbu Y. Jadi dia adalah merupakan perpaduan gerak antara sumbu horizontal atau mendatar dengan sumbu vertikal atau tegak. Nah, sumbu itulah yang menyebabkan terjadinya gerak parabola. Oke, gerak parabola bisa jadi parabolanya utuh seperti ini ketika meriam menembakkan peluru, ataupun setengah parabola ya, seperti apa pesawat yang menjatuhkan bola ya, menjatuhkan bom. Nah, ini seperti ini adalah gerak setengah parabola. Nah, kalau yang di sini ini adalah gerak parabola utuh. Jadi parabola bisa jadi gerak parabola utuh atau gerak setengah parabola. Oke, posisi dan kecepatan. Oke, yang harus kamu paham, setiap posisi dan setiap kecepatan gerak dari sebuah gerak parabola ini punya posisinya masing-masing. Yang harus kamu pahami itu adalah ketika sampai dengan di titik B, kecepatan vertikalnya itu sama dengan 0. Vy-nya sama dengan 0. Ingat ya, Vy di titik B itu sama dengan 0. Dia tidak memiliki kecepatan pada saat ini. Kenapa? Karena dia ketika dia naik, geraknya diperlambat oleh gravitasi. Jadi yang membuat dia GLBB adalah percepatan gravitasi. Dia diperlambat oleh percepatan gravitasi. Nah, sedangkan dia kesini geraknya cepat tetap atau GLB, maka dia hanya punya Vx. Ingat ya, di titik B dia hanya punya Vy-nya 0, hanya punya Vx. Sedangkan di titik yang memiliki ketinggian yang sama, ya, di titik yang memiliki ketinggian yang sama, maka di titik itu memiliki kecepatan yang sama, namun arahnya berbeda. Ya, kecepatannya sama, tapi arahnya berbeda. Jadi di sini Vx nih, ini akan tetap Vx-nya. Vy-nya pun juga sama, akan tetap sebagai Vy. Tapi arahnya berbeda. Yang satu miring ke atas, ke kanan atas, yang ini miring ke kanan bawah. Seperti itu aja. Arahnya berbeda. Nah, begitu juga ketika sampai di titik bawah, maka di titik ini ya, lintasan parabola sebuah benda yang dilempar dengan arah A terhadap arah horizontal dengan kecepatan V0. Nah, ini di titik D
maka kecepatan di titik D akan sama dengan kecepatan di titik O. Jadi kecepatan di titik A akan sama dengan kecepatan di titik C. Kenapa? Karena ketinggiannya sama. Itu konsep yang harus kamu pahami dulu, di mana posisi dan kecepatan dari sebuah gerak parabola. Oke? Nah, secara umum, konsep parabola tadi kita pahami. Dia kecepatan yang tadi miring itu bisa kita bagi menjadi dua macam kecepatan, yaitu kecepatan pada sumbu X, V0 X kita nyebutnya. Jadi V0 dikali cos alpha, cos sudut elevasinya, dan VY, dan VY0 sama dengan V0 dikali sin alpha. Nah, kalau kita lihat dari posisi atau dari X dan Y-nya, posisi X itu adalah X0 ditambah V0 dikali T, karena dia adalah GLB. Nah, sedangkan Y-nya adalah rumus GLBB, yang kita pakai rumus GLBB. Y0 ditambah V0Y, ya V0Y yang ini dikurang setengah GT kuadrat. Vx tadi V0x ini tetap V0x, dan Vy jadi V0Y dikurang GT. Ax itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak dipercepat, dan Ay sama dengan minus G. Nah, ini adalah rumus umum dari sebuah gerak parabola. Ingat ya, ini adalah rumus umum. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu pahami untuk mempercepat perhitungan kamu. Ada beberapa rumus cepat memangnya. Kenapa? Karena tadi di sini di titik B kecepatannya 0. Karena ada kecepatan yang sama dengan 0 tadi, sama di gerak GLBB yang minggu lalu, ya 2 minggu lalu saya jelaskan, itu adalah ketika ada salah satu kecepatan yang sama dengan 0, maka kita bisa dapat menggunakan rumus cepat. Begitu juga di gerak parabola. Nah, yang saya pahami tadi ya, ini V0 dalam gerak sumbu X, dan ini adalah VY dalam gerak sumbu Y. Dari di sini sudah dijelaskan tadi di awal. Dan begitu juga ini secara vektor. Secara vektor, kecepatan dari benda itu sendiri itu adalah Pitagoras dari kedua komponen gerak, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi kalau ketika ditanya berapa kecepatan di titik A tadi misalkan contohnya, berarti kamu harus cari Vy-nya, cari Vx-nya. Habis itu kamu kuadratkan. Kalau Vx emang nggak usah dicari. Kenapa? Karena langsung pakai V0x. Tapi kalau Vy itu harus dicari menggunakan apa? Menggunakan persamaan dari GLBB. Itu juga R, seperti itu juga harus ada posisi X dan posisi Y. Nah, posisi dan kecepatan. Pada saat posisi ini, Vx itu selalu ya, Vx itu selalu V0x dikali cos alpha. Sedangkan Vy di titik tertinggi, ingat ya, di titik tertinggi atau di titik B sama dengan 0. Sehingga T max, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di titik B adalah V0 dikali sin alpha dibagi G. Ingat ya, ini kita sebutnya adalah T max atau T naik. Waktu yang dibutuhkan untuk naik. Jadi, untuk naik ke titik B. Waktu yang dibutuhkan untuk naik. Nah, ini adalah T maksimum. Nah, tinggi maksimum. Maka tinggi maksimum bisa kamu dapat dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha dibagi 2G. Ini masih sama, didapat dari rumus GLBB. Dari mana? Dari V0Y dikuadratin dibagi 2G. Ini kan rumusnya adalah V0Y dikuadratkan dibagi 2G. Tadi karena V0Y adalah V0 dikali sin alpha, jadi sehingga V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha dibagi 2G. Begitu juga jarak mendatar, sehingga jadi V0 kuadrat dikali sin alpha dikali cos alpha dibagi. Tapi syaratnya untuk jarak mendatar ini harus sebagai parabola utuh. Artinya parabola ketika dia ditembakkan di sini, dia akan turun lagi di ketinggian yang sama. Nah, harus parabola utuh seperti ini. Nah, ketika parabolanya setengah, misalkan tadi pesawat yang menjatuhkan, dari atas dia hanya punya kecepatan awal, maka seperti ini. Nah, kan setengah parabola seperti ini, maka tidak lagi berlaku rumus X sama dengan V0 kuadrat dikali sin alpha dikali cos alpha dibagi. Oke. Kita nyari jarak maksimum, ini sering ditanya lagi. Jarak maksimum atau X, tadi X maksimum tadi V0 kuadrat dikali sin alpha dikali cos alpha dibagi G, atau X maksimum juga sama dengan V0 kuadrat
dikali sin 2 alfa dibagi G. Oke. Nah, di sini saya ingin menampilkan beberapa contoh soal ini ya. Di sini sebuah peluru ditembakkan dengan condong ke atas. Ingat ya, condong ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat. Dan kecepatan awalnya adalah 30 meter per second. Dan gravitasinya 10, maka jarak mendatar dari peluru tersebut ini bisa kita cari. X max sama dengan V0 kuadrat dikali sin alfa dibagi G. Nah, karena V0 kuadratnya itu adalah 30 kuadrat dikali sin 60 dibagi 10, sehingga ketemu 900 dikali setengah akar 3 dibagi 10, jadi 45 akar 3 meter. Kalau kita pakai rumus cepat. Tapi kalau kita mau menjabarkan gitu ya, kalau kita mau menjabarkan pakai cara biasa, sehingga jadi V0 X kamu cari, V0 Y kamu cari, setelah itu ketemu Y-nya apa? Karena di titik terjauh itu Y-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia balik lagi ke posisi awal, berarti Y-nya atau ketinggiannya 0. Jadi kita bisa dapat 0 sama dengan 15 dikali T dikurang setengah kali 10 dikali T kuadrat. Jadi 5T kuadrat sama dengan 15T, sehingga T-nya sama dengan 3. X max itu sama aja V0 X dikali T. Jadi 15 akar 3 dikali 3 atau 45 akar 3. Jadi kamu mau pakai cara cepat rumus yang ini, ataupun cara biasa kamu cari V0 X dan cari V0 Y nya, habis itu menggunakan rumus yang tadi standar, maka hasilnya pun akan sama. Contoh yang berikutnya adalah contoh yang kedua, ini adalah pesawat. Nah, ketika setengah parabola seperti ini, maka rumus-rumus cepat yang tadi dijelaskan di awal itu tidak lagi dapat bisa digunakan sepenuhnya. Oke, jadi Y-nya berapa? Y-nya adalah 2000 dikali V0 dikali T dikurang setengah dikali 10 T kuadrat. Sehingga kita dapat 2000 ya, minus 2000. Kenapa harusnya minus nih? Sorry. Ini harusnya minus 2000. Kenapa minus? Karena dia turun, bukan naik. Sorry, karena dia turun bukan naik. Jadi ini harusnya minus 2000. Jadi min bagi min nanti jadinya plus, sehingga jadinya 20. Sehingga X nya bisa kita cari. Nah, karena yang ditanya adalah kecepatan ketika benda sampai ke bumi. Oke, Px nya udah jelas 150. P nya berapa? P0 nya karena 0, maka minus GT, jadinya minus 10 dikali 20, jadi min 200. Sehingga kecepatannya ini kita pakai Pitagoras, 150 kuadrat ditambah min 200 kuadrat. Ini dapatlah jawabannya adalah 250 meter per second. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita di gerak parabola. Mudah-mudahan kamu mengerti dan kamu bisa pahami tentang prinsip dari gerak-gerak parabola. Dari saya cukup sekian untuk pembahasan video kali ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.